Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pembelajar edukasi di channel Kang Ahmad Rifai Paris. Kita lanjutkan masih di bab 2 ya, tentang perakitan komputer, tema ke-10. Kemarin di tema 9 sudah dijelaskan bagaimana merakit prosesor, memasang RAM, kemudian memasang motherboard pada casing. Pada tema 10 kali ini, tahapan merakit yang kedua, bagaimana memasang drive, VGA, dan kabel, serta tahap pengujian. Karena pemasangan drive, VGA, dan jenis-jenis kabel pada komputer ini perlu dipelajari supaya utuh dengan secara seksama agar langkah-langkah dan tahapannya berkelanjutan dan proses perakitan PC sampai pengujian itu bagaimana. Terus simak pembahasannya di video pembelajaran tema yang ke-10. Saya tekankan lagi, video pembelajaran yang ke-10 ini untuk memenuhi indikator dan kompetensi dasar 3.2, menerapkan perakitan komputer, dan keterampilannya 4.2, merakit komputer. Sudah saya jelaskan bahwa direncanakan bab 2 ini dari tema 3 sampai tema 11 itu khusus membahas tentang perakitan komputer. Semoga apa yang sudah saya berikan dan nanti menjadi referensi dan literasi belajar buat sahabat edukasi semua. Selalu jadi ciri khas dari Kang Ahmad Rifai Parwis bahwa memulai video pembelajaran tema yang ke-10 ini akan dimulai dengan 4 pertanyaan. Apa yang akan dibahas dan fokus pembahasan video pembelajaran tema 10 ini? Pertama, bagaimana memasang komponen drive, yaitu hard disk dan CD-ROM. Kemudian kedua, bagaimana cara memasang jenis-jenis kabel pada perakitan komputer. Kemudian memasang card adapter, atau saya contohkan satu saja, memasang VGA card. Kemudian bagaimana tahap pengujian dan proses perakitan komputer tersebut sampai selesai. Sehingga setelah selesai video pembelajaran tema 10 ini, dipastikan sahabat pembelajar semuanya bisa mendapatkan referensi secara utuh tahapan demi tahapan proses perakitan. Terima kasih. Tapi sebelumnya tolong jangan sampai di skip, terus simak video pembelajaran ini. Sebelum itu simak yang berikut ini. Kita lanjutkan ya, tahapan merakit komponen komputer. 6 adalah pemasangan hard disk dan CD atau DVD, ROM atau RW. Langkah awal di dalam memasang hard disk dan CD, ROM atau CD-RW yaitu dengan meletakkan casing dalam posisi tegak. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai posisi tertidur. Posisi tegak, kemudian pasanglah hard disk pada tempat yang disediakan oleh casing. Jadi ada casing, hard disk, tempat hard disk, kemudian tempat CD. Tempat yang disediakan oleh casing, lalu kunci hard disk dengan baut menggunakan obeng plus.
Yang kedua, untuk pemasangan CD-ROM atau CD-RW, lakukan pemasangan pada bagian depan casing. Jadi kalau hard disk casing harus dari dalam, tapi kalau CD-ROM itu dari depan casing. Dengan baut menggunakan obeng plus, lalu sambungkan kabel khusus power supply dulu. Kan ada kabel itu ada dua ya, kabel data dan juga kabel supply atau kabel daya. Power supply ke konektor, kemudian ke hard disk atau CD-ROM. Kemudian masukkan drive ke casing dari depan, ini untuk CD-ROM. Kemudian sesuai pengaturan jumper seperti master atau slave. Master dan slave ini artinya apa? Ketika kita punya hard disk 2, itu bisa posisi sebagai master, bisa juga sebagai slave. Master itu yang pertama kali dibaca atau yang utama. Tapi kalau slave itu ibaratnya tambahannya. Kemudian sambungkan kabel IDE ke drive dan konektor pada motherboard. Kalau ini jenis tipenya jenis IDE. Ada juga kalau serial SATA. Port SATA kemudian ke hard disk atau CD. Ketika kabel IDE terhubung ke dua drive pertama ditetapkan sebagai master. Jadi ada cirinya, ada master, ada slave. Dua drive tambahan dapat dihubungkan melalui konektor ID sekunder pada motherboard. Ke motherboard, kemudian ke CD-ROM dan hard disk. Utamakan hard disk yang master. Sambungkan kabel daya dari satu daya ke setiap drive. Jadi tadi data dulu, kemudian ke kabel dayanya yang 4 pin tadi. Kalau memang jenisnya paralel. Tapi kalau yang serial itu kabel dayanya juga khusus sendiri. Nah, ini pemasangan power supply ya. Pasanglah kabel khusus power supply atau catu daya ke motherboard, biasanya dituliskan dengan P8 dan P9. Kabel berwarna hitam. Ini ada cirinya biasanya. Apabila dipergunakan jenis motherboard jenis ATX, maka pasanglah kabel power supply yang khusus untuk slot power ATX yang terdapat pada motherboard tersebut. Jadi ada dua kabel power supply itu. Jadi kalau yang ATX itu ada dua, ada yang kecil biasanya 4, ada juga yang banyak. Dan itu harus perhatikan jenis konektornya dan tempat portnya harus sesuai. Ketika kita membeli sebuah casing, biasanya power supply sudah terpasang. Ini biasanya. Tapi kalau belinya terpisah, casingnya terpisah ya, kita harus membuat sinkron, harus klop. Sebab kalau tidak klop ya tidak bisa kepasang. Tempatkan power supply di belakang casing dan kencangkan dengan skru. Pasangkan konektor daya dari power supply ke motherboard bersama dengan kabel-kabel. Jadi ini yang ruwet ini biasanya konektornya itu ada ciri sendiri. Kalau tidak pas maka tidak bisa dipasang. Berarti bisa jadi posisinya kebalik atau salah masang. Itu kuncinya. Kemudian memasang kabel motherboard pada casing. Pasang kabel konektor IDE, primary dan secondary pada motherboard. Kemudian pasang kabel port serial paralel pada konektor motherboard. Kemudian pada bagian belakang casing biasanya terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis slot. Kemudian hubungkan kabel konektor mouse dan keyboard pada motherboard. Selanjutnya, yang terakhir, hubungkan kabel konektor yang lainnya seperti LED, speaker,
internal dan port yang tersedia di casing komputer. Dan ini biasanya teman-teman, antara casing dan juga motherboard ini terpisah konektornya. Contoh, casing ada speaker atau ada LED atau ada tombol. Nah, ketika tidak dipasang ke motherboard maka tidak akan berfungsi. Makanya ini perlu dilakukan. Salah satunya ini yang terpenting, memasang card adapter atau VGA. Saya contohkan VGA karena ini yang tadi saya contohkan di video pembelajaran sebelumnya, itu banyak mengupas tentang VGA. Cara masangnya seperti ini. Ini slot PCI, ini dibuka dulu ya untuk penutupnya, kemudian pasangnya dari atas. Dan konektornya, konektor VGA-nya ini keluar. Jadi kalau ini cupnya tidak dibuka ya maka ini tidak terpasang. Dan jangan sekali-kali, ini untuk keamanan, ini memegang jalur elektronik atau IC-IC yang ada di card tersebut. Nah, yang terakhir, kalau semua langkah-langkah perakitan komputer sudah selesai, ini tutup dengan casing dan beri skru. Hubungkan kabel dari catu daya ke soket ini dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card. Jelas ya, port VGA. Ya. Konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse. Jadi ini tadi merakit komponen, sekarang penyelesaiannya. Kan ada komponen hardware komputer yang tidak dipasang atau dirakit, tapi dihubungkan ke port saja, seperti keyboard, monitor, mouse perlu, dan masangnya di port yang benar sesuai yang sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Kemudian setelah terpasang semua, kita periksa dulu hasil perakitan ya, seperti melalui program BIOS. Caranya nyalakan komputer dan monitor, lihat monitor. Ini kan belum ada apa-apa nih. Jika suara speakernya tidak ada, benar, atau dilakukan program pause. Nah, ini akan dibahas di bab selanjutnya di BIOS, karena otomatis mendeteksi hardware apa saja yang sudah dipasang pada komputer. Contoh, ketika RAM itu masangnya nggak benar, maka akan tidak terdeteksi oleh BIOS. Atau VGA yang dipasang nggak benar, maka tidak akan terdeteksi oleh BIOS. Kemudian kalau sudah simpan setting BIOS itu, maka komputer load sistem operasi dengan boot sequence. Nah, ini boot sequence ini apa pada BIOS, kemudian CD bootable sistem operasi ini bagaimana, ini akan dibahas ke video pembelajaran bab selanjutnya. Kemudian ini tadi tahapannya sudah selesai. Nah, kalau terjadi tahap setelah hasil perakitan komputer ternyata terdapati masalah, bagaimana penanganannya? Pertama, hidupkan komputer. Apabila komputer dan monitor tidak hidup, periksa kabel daya pada colokan listrik sudah terhubung atau belum. Nih, atau konektor ke VGA-nya benar atau belum. Apabila waktu dinyalakan, tampilan layar monitor ngeblank atau berwarna hitam, pasti ada kesalahan. Dan apabila pada CPU terdengar bunyi beep, maka betulkan penempatan RAM. Ini berarti posisi masang RAM-nya itu salah. Kemudian apabila card adapter tidak terdeteksi yang masuk BIOS, saya kan tadi masang card
VGA Archive, tapi kok nggak ini gitu. Berarti ada yang. Kemudian apabila LED dari harddisk atau CD menyala terus, periksa konektornya sudah terhubung atau belum. Itu saja penjelasannya video pembelajaran kali ini. Jadi sudah tuntas ya, dari materi pertama sampai terakhir ke 10 ini. Langkah-langkah perakitan itu sudah saya jelaskan. Untuk video pembelajaran yang ke-10 ini bisa saya simpulkan bahwa pemasangan drive seperti hard disk dan CD-ROM merupakan tahapan selanjutnya dalam merakit komputer. 2. Pemasangan kabel komputer meliputi ada kabel power, kabel data, dan kabel front panel atau kabel pada motherboard. Yang ketiga, pemasangan power supply dan card adapter atau VGA card adalah tahapan berikutnya. Setelah selesai proses perakitan, komputer dilakukan pemeriksaan akhir dan pengujian. Itulah sangat penting untuk memastikan semua sesuai prosedur dan berjalan dengan baik. Itu saja video pembelajaran yang ke-10 ini. Semoga memberikan manfaat buat sahabat belajar sejati, sahabat Kang Ahmad Rifai Paris. Untuk siswa yang mengambil mata pelajaran yang saya ampu, nanti untuk memperkaya akan dibahas atau dibuatkan konten-konten pembahasan soal secara tuntas, dikupas, bahas soal materi ajar SMK. Dan terus pantengin channel Kang Ahmad Rifai Paris. Terus tonton video atau konten-konten update yang ada di dalam. Dan untuk informasi penugasan dan petunjuknya, nanti saya akan upload di weblog saya www.komjardas-kangahmad.blogspot.com. Kemudian sebelum menutup video pembelajaran ini, ada satu kalimat untuk renungan pendidikan karakter kita semua. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat kita, yaitu ciri kesungguhan belajar adalah semakin rajin teori itu dipraktekkan, muncul banyak turunan pertanyaan yang kamu semakin ingin cari tahu. Jadi kalau belajar tidak punya pertanyaan, ya berarti tidak belajar. Karena belajar itu sendiri membuktikan atau mencari jawaban dari sebuah keingintahuan kita. Solusinya dan bersemangat untuk selalu membagi manfaat. Semoga ini bermanfaat. Kurangnya dan kesalahannya atau penyajian yang tidak bagus itu merupakan kekurangan dari saya sendiri, dan kalau ada manfaatnya silakan sharing ke jejaring media sosial Anda. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.